Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pemeriksaan sengketa banding dan gugatan oleh Majelis 17A hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 dengan rencana umum sidang pemeriksaan sebanyak 55 berkas sengketa yang akan disidangkan secara online dengan susunan Hakim Ketua Widiartono, Hakim Anggota Wahyu Trimulyo dan Pak Anang Murid Kurniawan, dan Panitera Pengganti Saudara Henry Huta Barat dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Sidang pemeriksaan sengketa gugatan yang diajukan oleh pemohon gugatan, penggugat CV Beliwas Permai sebanyak 7 berkas sengketa dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Baik, ini sengketa gugatan. Ini sidang yang kedua. Di sidang pertama sudah ya. Agendanya dari terbanding lebih dahulu untuk bisa menyampaikan pokok-pokok atau bukti-bukti terkait dengan sengketa ini. Silakan tergugat. Apa yang mau disampaikan? Baik Yang Mulia, sampai dengan hari ini kami belum pada pada sidang sebelumnya itu diperintahkan untuk menyampaikan bantahan atas surat tanggapan bahwa atas hal tersebut kami belum melihat atau menerima di SharePoint maupun di e-Textport, Yang Mulia. Kemudian mencermati dari surat gugatan dari penggugat bahwa pada intinya kami menyampaikan bahwa atas SKP tersebut bahwa dalam gugatan penggugat menyampaikan bahwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan karena pemeriksaan dilakukan atas dasar surat keputusan pelimpahan wewenang, di mana dalam surat keputusan pelimpahan wewenang tersebut sudah pernah diajukan permohonan uji material kepada Mahkamah Agung, di mana dalam amar putusannya bahwa atas permohonan tersebut tidak diterima. Kemudian atas produk SKP tersebut juga telah dilakukan upaya administrasi, Yang Mulia, kami sampaikan dalam mapping gugatan, Yang Mulia. Terhadap SKP tersebut telah diajukan permohonan pasal 36 ayat 1 huruf A untuk yang pertama, yang kedua 36 ayat 1 huruf A, dan yang ketiga permohonan pasal 36 ayat 1 huruf A. Ini bervariasi, Yang Mulia, kami sampaikan dalam mapping, Yang Mulia, bahwa bahwa penggugat menyampaikan pasal 13 ayat 1 PMK 8 2013 adalah berbeda dengan pasal 13 ayat 3, Yang Mulia.
bahwa kami sampaikan bahwa pada intinya adalah pasal 13 ayat 3 maupun 13 ayat 2, 13 ayat 2 atas surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dapat dikurangkan yang mulia. Jadi atas pengaturan pasal 13 ayat 1 itu mengatur mengenai SKP yang dapat dikurangkan atau dibatalkan. Untuk pengaturan lebih lanjutnya di ayat 2 itu mengenai SKP yang dapat dikurangkan, kemudian ayat 3 itu mengenai SKP yang dapat dibatalkan. Mengenai permohonan dari penggugat itu dikembalikan berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 2 huruf C yang mulia. Karena di mana dalam pasal 14 ayat 2 tersebut permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan tersebut huruf C, tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A. Demikian yang mulia. Terima kasih. Ya, kemudian dari catatan majelis, penggugat sudah menyampaikan bantahan penggugat atas ke-7 berkas ini. Sudah yang mulia. Dikirim ke mana penggugat? Tax court yang mulia. Sudah ada ya, Pandita? Sudah ya, baik. Kronologi. Ya, ya sudah kami terima. Ada yang mau di highlight atas surat bantahan Ada yang tersebut? mulia. Ya, silakan. Ada yang mulia. Coba share screen. Ya, dari atas. Terus, ya, ini yang mulia. Kronologi, terus kami mengajukan pembatalan, ya. Pada pokoknya ada dua macam alasan yang mulia. Tapi maknanya satu. Dua macam itu adalah SKP diterbitkan oleh pejabat tidak berwenang dan pemeriksaan tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Itu alasan permohonan. Alasan permohonan itu adalah hak mutlak wajib pajak. Ya, seperti apa yang dia mau alaskan untuk mengajukan permohonan pasal 13 ayat 6. Tinggal Dijen Pajak menilai apakah alasan tersebut sesuai dengan atau tidak sesuai dengan perundang-undangan. Lalu dikembalikan oleh tergugat dengan alasan telah pernah mengajukan pengurangan sanksi. Ya, terus lanjut. Nah, dalil tergugat ini kami tidak setuju yang mulia. Alasannya, pengembalian itu hanya dapat diterbitkan terhadap permohonan pasal 13 ayat 1. Ya. Apa beda pasal 13 ayat 1 dengan pasal 13 ayat 3? Itu yang menjadi dasar permohonan kami. Yang membedakannya adalah akibat hukumnya berbeda. Kalau akibat hukumnya berbeda, pasti sebabnya juga berbeda, alasannya pun berbeda. Yang mulia yang kami hormati, ya, yang sungguh-sungguh mulia. Penggugat mengajukan pembatalan SKPKB dengan menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat 3. Keliru tergugat karena menggunakan hukum acara permohonan untuk pasal 13 ayat 1 kepada permohonan untuk pasal 13 ayat 3. Di sini kekeliruannya yang mulia. Hukum acara untuk permohonan pasal 13 ayat 1 adalah pasal 14 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8. Ini. Pasal 15 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat dan pasal 16 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4
ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, dan ayat 10. Inilah hukum acara untuk permohonan pasal 13 ayat 1. Nah, objek gugatan diterbitkan tergugat berdasarkan pasal 15 ayat 3. Jadi, hukum acara pasal 15 ayat 3 ini tidak dapat diberlakukan terhadap permohonan pembatalan yang diajukan. Karena ini kan buktikannya dalilnya. Hukum acara pasal 16 ayat 2 tidak mungkin dapat diberlakukan terhadap permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 3. Apa isi pasal 16 ayat 2? Ini yang mulia, pasal 16 ayat 2. Tergugat bisa juga membaca ini, bunyi pasal 16 ayat 2. Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Dirjen Pajak dapat meminta pembukuan atau pencatatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan data dan atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan pembukuan atau pencatatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan data dan informasi ini tidak mungkin dapat digunakan sebagai dasar penelitian terhadap alasan pembatalan SKP yang tidak benar karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang dan SKP diterbitkan berdasarkan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang KUP. Tidak mungkin ini diberlakukan pasal 16 ayat 2 kepada alasan permohonan yang kami ajukan. Ini gagal paham tergugat ini. Nah, 8 yang mulia. Apabila mengikuti pendapat tergugat, kita coba mengikuti yang mulia. Apabila mengikuti pendapat tergugat yang menyatakan pasal 13 ayat 3 adalah bagian tak terpisahkan dari pasal 13 ayat 1, ini tak terpisah bersatu kesatuan, akan timbul pertanyaan, bagaimana cara apa alasan hukumnya memberlakukan hukum acara pasal 16 ayat 2 tersebut, pembukuan, ya, terhadap alasan pembatalan SKP yang tidak benar karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang dan SKP diterbitkan berdasarkan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang KUP. Ya nggak mungkin pengantar satu, akuntansi satu, lanjutan segala macam. Tidak ada pernah menjelaskan seperti ini. Nggak mungkin ditindaklanjuti dengan pembukuan alasan pembatalan kami yang mulia. 9. Teori apa? Dasar hukum apa? Asas hukum apa? Pendapat ahli siapa yang dapat menyatakan terhadap alasan SKP yang tidak benar karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang dan SKP diterbitkan berdasarkan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang KUP dapat diselesaikan melalui hukum acara pasal 16 ayat 2, yaitu memeriksa, meneliti pembukuannya. Nggak nyambung. Ini tindakan tergugat ini yang mulia. 10. Oleh karena pasal 16 ayat 2 tidak dapat diberlakukan terhadap permohonan untuk maksud pasal 13 ayat 3 membuktikan tergugat telah keliru besar, bukan lagi keliru kecil yang mulia, telah keliru besar menerbitkan objek gugatan menggunakan pasal 15 ayat 3 terhadap permohonan pembatalan untuk maksud pasal 13 ayat 3 PMK 8 2013. Ini penting juga yang mulia, poin nomor 11. Oleh karena hukum acara pasal 15 ayat 3 PMK 8 2013 tidak dapat diberlakukan terhadap permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 3. Ini membuktikan tidak ada dasar kewenangan tergugat menerbitkan objek gugatan karena permohonan kita adalah pasal 13 ayat 3. Dasar kewenangannya itu tergantung permohonannya. Permohonan 13 ayat 3 nggak ada kewenangan untuk menerbitkan objek gugatan. Kalau tidak ada dasar kewenangan, pasti tidak ada prosedur untuk 13 ayat 3 dalam hal mengembalikan permohonan. Dengan demikian, objek gugatan ini harus dibatalkan dan dianggap tidak pernah diterbitkan karena nggak ada dasar kewenangannya untuk menerbitkan objek gugatan atas permohonan pasal 13 ayat 3. 13. Hukum acara pasal 16 ayat 2 hanya dapat digunakan untuk permohonan pasal 13 ayat 1.
dan tetapi tidak dapat digunakan untuk permohonan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 3. Kemudian ini referensi yang mulia. Referensi kami diksinya diksi-diksi hukum semua. Karena kami menghormati kewibawaan pengadilan ini. Merujuk lampiran 2 angka 83 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh. Jadi norma hukum membuktikan norma hukum pasal 13 ayat 1 berbeda dengan norma hukum pasal 13 ayat 3. Nggak mungkin sama. Kalau sama, norma hukumnya sama kok dua ayat pengaturannya. Nggak mungkin sama. Kemudian kedua yang mulia. Merujuk lampiran 2 angka 176 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan penjelasan berfungsi untuk menjelaskan norma hukum. Ini membuktikan apa? Norma hukum pasal 13 ayat 3 PMK 8 tidak dapat berkedudukan hukum sebagai penjelasan bagi norma hukum pasal 13 ayat 1. Dengan demikian yang mulia, ketentuan pasal 14 ayat 1 hanya merujuk kepada norma hukum pasal 13 ayat 1, tidak merujuk kepada norma hukum pasal 13 ayat 3. Bagaimanapun yang mulia bagaimanapun objek gugatan harus dibatalkan ini, harus dibatalkan. Dan dianggap tidak pernah diterbitkan karena hukum acara pasal 16 ayat 2 tidak mungkin dapat diberlakukan terhadap permohonan untuk maksud pasal 13 ayat 3 PMK 8 2013. Lalu karena dibatalkan karena dianggap tidak pernah diterbitkan. Lalu kita sampai kepada bagaimana menghitung lewat jangka waktu 6 bulan. Kan ini ada batasannya yang mulia. Lalu kami jelaskan dulu yang mulia. Dari 13 ayat 1, apabila permohonan itu untuk pasal 13 ayat 1, ya. Permohonan diajukan berdasarkan pasal 13 ayat 1. Kemudian diterbitkan surat pengembalian. Lalu diajukan gugatan atas surat pengembalian. Kemudian surat pengembalian dibatalkan oleh pengadilan dalam gugatan tersebut dan dikirimkan putusan pengadilan ke tergugat. Dan kemudian diterbitkan keputusan atas pengurangan atau pembatalan yang diajukan berdasarkan pasal 13 ayat 1 tersebut. Pertanyaan, bagaimana menurut tergugat menghitung jangka waktu 6 bulan sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat 1C Undang-Undang KUP? Tergugat dulu ditanya, nanti kami hakim juga bisa kami tanyakan yang mulia. Kedua, apabila permohonan pengurangan atau pembatalan diajukan berdasar, lain lagi nih, 13 ayat 3, tadi 13 ayat 1. Ya. Kemudian diterbitkan surat pengembalian. Dikembalikan, Anda tidak berwenang, tidak bisa lagi melakukan pasal 13 ayat 3 katanya. Lalu kami ajukan gugatan atas surat pengembalian. Kemudian surat pengembalian dibatalkan oleh pengadilan pajak dan dikirimkanlah putusan pengadilan tersebut ke tergugat. Kemudian diterbitkan keputusan atas pembatalan. Pertanyaan, bagaimana menurut tergugat penghitungan jangka waktu 6 bulan sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat 1C Undang-Undang KUP? Samakah penghitungan waktunya untuk apabila permohonan pasal 13 ayat 1 atau berbeda? Ya, namanya sebab akibat. Kalau sebabnya berbeda, pasti akibatnya berbeda. Nggak mungkin sebabnya berbeda, akibatnya sama. Ya. 3. Apakah untuk pasal 13 ayat 3 ada dasar hukum kewenangan dan prosedur atau tata cara pengembalian surat pembatalan? Pasal berapa itu? Itu dijawab nanti tergugat. Apakah untuk pasal 13 ayat 1 ada dasar hukum wewenang dan prosedur atau tata cara pengembalian surat pembatalan? Lalu kami bandingkan yang mulia. Untuk pasal keberatan, apakah untuk pasal 25 Undang-Undang KUP ada dasar hukum wewenang dan ketentuan prosedur atau tata cara pengembalian surat keberatan? Jadi pokoknya di sini pengembalian ini semua yang mulia. Lalu kita merujuk kepada pasal 41 PP 74 2011. Ayat 1, dalam hal Dirjen Pajak menerima putusan gugatan atas surat keputusan keberatan yang penerbitannya tidak sesuai prosedur atau tata cara penerbitan,
Dirjen Pajak menindaklanjuti putusan gugatan dengan menerbitkan kembali surat keputusan keberatan. Jadi ini salah prosedur, bukan salah kewenangan. Ya, salah prosedur. 2. Dalam hal Badan Peradilan Pajak mengabulkan gugatan wajib pajak, itu kesalahan prosedur tersebut, ya. Surat dari Dirjen Pajak yang menyatakan bahwa keberatan wajib pajak tidak dapat dipertimbangkan itu, ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 4 Undang-Undang, Dirjen Pajak menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan. Jangka waktu paling lama 12 bulan ini dihitung sejak putusan gugatan diterima oleh Dirjen Pajak sampai ke putusan keberatan. Oke. Lalu ini kita bandingkan yang mulia. Tabel perbandingan bahwa batas waktu keberatan pasal 25 Undang-Undang KUP, permohonan pasal 13 ayat 1, permohonan pasal 13 ayat 3 ditinjau dari perspektif pasal 41 PP 74 tahun 2011. Ada tabelnya yang mulia. Tergugat bisa juga cermati, kalau bisa nanti langsung di komentar juga boleh. Jenis komplain SKPKB, 1. Keberatan, 2. Permohonan pengurangan atau pembatalan, 3. Pembatalan. Dasar hukum, pasal 25 ayat 1 Undang-Undang KUP untuk keberatan, apabila tidak penuhi persyaratan itu dikembalikan, pasal 25 ayat 4 Undang-Undang KUP. Pengembaliannya tentu ada kewenangan mengembalikan. Berarti kalau ada kewenangan, berarti ada prosedur pengembalian. Apakah dapat digugat pengembalian terhadap keberatan? Dapat. Apabila menang bagaimana? Itu tadi, batas waktunya 12 bulan dihitung sejak putusan pengadilan pajak cap pos kirim. Ya kan? Lalu kedua, permohonan pengurangan atau pembatalan. Pasal 13 ayat 1 Dasar Hukum, pasal 13 ayat 1 PMK 8 2011. Apakah ada persyaratannya? Ada. Pasal berapa? Pasal 14 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6 PMK 8 2013. Yaitu syaratnya apakah telah pernah mengajukan keberatan, apakah telah pernah mengajukan permohonan sanksi. Lalu apabila syarat tidak terpenuhi, bagaimana? Ya dikembalikan. Dasar hukumnya apa? Pasal 15 ayat 3. Berarti di situ ada wewenang dan prosedur, yaitu pasal 15 ayat 3 dan prosedurnya pasal 15 ayat 3. Apakah surat pengembalian dapat digugat? Dapat. Ya. Kalau dapat dikabulkan gugatan terhadap pengembalian harus diterbitkan keputusan, maka bagaimana penghitungan 6 bulan? Ini yang mulia. Penghitungannya 6 bulan, dihitung tanggal BPS, bukti penerimaan surat, sampai tanggal pengembalian. Ya. Ditambah durasi cap pos kirim putusan pengadilan pajak yang mengabulkan gugatan terhadap pengembalian sampai diterbitkan keputusan atas pasal 13 ayat 1. Ya. Lalu terakhir ketiga, bagaimana kalau pembatalan pasal 13 ayat 3 PMK diajukan, permohonan pembatalan? Persyaratan formalnya ada enggak? Tidak ada. Apabila tidak penuhi persyaratan formal, tidak mengatur pengembalian untuk pasal 13 ayat 3, tidak ada dasar kewenangannya. Ya, tidak ada dasar kewenangannya. Kalau prosedurnya bagaimana? Tidak ada dasar kewenangannya juga, tidak ada, bagaimana bisa muncul prosedur? Apakah surat pengembalian digugat? Bisa digugat? Tentu bisa. Dapat. Bila menang bagaimana? Batas waktu pengembaliannya. Nah, ini 6 bulan sejak BPS diterbitkan. Karena memang sesungguhnya tidak ada dasar kewenangan terbitkan surat pengembalian. Untuk kasus ini persis seperti ini. Tidak ada surat kewenangan untuk menerbitkan surat pengembalian. Jadi dianggap tidak pernah diterbitkan. Dengan demikian, konstruksi hukum pasal 26 Undang-Undang KUP dan pasal 13 ayat 1 PMK 8 sama. Konstruksi hukumnya apa? Terdapat wewenang pengembalian dan terdapat prosedur pengembalian. Sedangkan untuk pasal 13 ayat 3 tidak ada norma hukum yang mengatur wewenang dan prosedur pengembalian. Oleh karena itnya, putusan gugatan akuo nantinya mulia, tidak ada alasan hukum yang membuatnya tunduk kepada pasal 41 ayat 2 tersebut, PP 74 2011. Dengan demikian, jangka waktu 6 bulan dihitung sejak permohonan pasal 13 ayat 3 diterima oleh KPB. Hal ini karena konstruksi hukum pasal 25 Undang-Undang KUP dan pasal 13 ayat 1 PMK 8 2013 adalah sama
dan berbeda dengan konstruksi hukum pasal 13 ayat 3 PMK 8. Dengan demikian, permohonan pembatalan SKP yang tidak benar yang telah kami ajukan tanggal diterima KPP tanggal 25 November 2024 yang mulia. Dan sampai hari ini telah melewati batas waktu 6 bulan sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 36 ayat 1D Undang-Undang KUP. Dianggap dikabulkan ini yang mulia. Ini text planning kita, strategi hukum kita. Lanjut yang mulia. Lanjut. Nah, terus berikutnya, ini yang mulia, sedikit kami sampaikan perbedaan. Apa perbedaan pasal 13 ayat 1 dengan pasal 13 ayat 3 PMK 8? Tadi tergugat seolah-olah menyamakan. Tidak. Tidak sama ini. Langsung ke denah. Nih. Nah, ini yang mulia, tujuan dan maksud permohonan. Pasal 13 ayat 1. Ya, ajukan permohonan. Pasal 14 ayat 1 hanya memuat norma hukum pasal 13 ayat 1 dan tidak memuat norma hukum pasal 13 ayat 3. Permohonan itu kemudian diuji berdasar pasal 15 ayat 1. Alat ujinya apa? Ini yang mulia. Alat ujinya adalah pasal 14 ayat 2, apakah telah pernah mengajukan keberatan, apakah telah pernah mengajukan sanksi. Lalu pasal 14 ayat 5, permohonan ini permohonan pertama apa kedua? Jadi di sini ada yang pertama kedua, diksi pertama kedua ada. Lalu pasal 14 ayat 6, diajukan apakah memenuhi syarat 3 bulan sejak keputusan di pertama apa tidak. Ini. Apabila bercabang di hasil ujinya yang mulia, bercabang, bila terpenuhi syarat, pasal 15 ayat 2, akan ditindaklanjuti. Ini menurut ketentuan pasal 16 ayat 2 nih. Ditindaklanjuti dengan apa? Pembukuan teliti, ya, meneliti pembukuan, meneliti catatan dokumen-dokumen data informasi. Dari hasil penelitian inilah terbit keputusan, pasal 16 ayat 8. Penelitian berdasarkan pembukuan. Itu apabila syarat tersebut terpenuhi. Tetapi kalau tidak terpenuhi, ya, pasal 14 tadi tidak terpenuhi, maka terdapat wewenang kembalikan permohonan. Lalu ini baris kedua dari kiri ke kanan. Lalu pasal 13 ayat 3, ya, pasal 3 diajukan pasal 36 ayat 1B Undang-Undang KUP jungto pasal 2B jungto pasal 13 ayat 3 PMK 8 2013. Tidak ada pengujian terhadap syarat. Jadi untuk 13 ayat 3 ini yang mulia, ya, betul itu saya. Tidak ada wewenang untuk melakukan penelitian terhadap pembukuan, pencatatan dokumen. Tidak ada wewenang kembalikan permohonan. Lanjut. Terus, ya. Ini alat uji yang mulia. Biasanya kita akan tidak ngantuk kalau kita diajukan pertanyaan. Apakah terhadap alasan permohonan SKP diterbitkan oleh pejabat tidak berwenang dan SKP diterbitkan tanpa berdasarkan pemeriksaan yang sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 29, dapat diteliti berdasarkan pembukuan, pencatatan dokumen, data informasi sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 2, sebagaimana diberlakukan terhadap permohonan untuk maksud pasal 13 ayat 1, apa alasan hukumnya? Kedua, yang mulia, yang kami hormati, apabila gugatan ini ditolak a contrario, bukankah artinya majelis hakim menyatakan terhadap alasan permohonan SKP diterbitkan oleh pejabat tidak berwenang dan pemeriksaannya dilakukan secara tidak berwenang dapat diteliti berdasarkan pembukuan, pencatatan dokumen data informasi sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 1, sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 2? Apakah ada alasan hukumnya untuk menyatakan demikian? SKP diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang lalu diteliti pembukuannya.
Dan nggak nyambung. Ini sekalian unek-unek yang mulia, karena banyak kemarin putusan gugatan kami seperti ini ditolak oleh majelis hakim. Artinya dengan menolak ini kan artinya terhadap alasan tersebut dapat diteliti dengan pembukuan. Ini pengantar akuntansi 1 sampai advance nggak ada cerita itu yang mulia. Jadi oleh karena itu di sini kami bertanya kepada tergugat yang mulia, dan wajib ini dijawab oleh tergugat, ya, yaitu apakah norma hukum pasal 13 ayat 1 berbeda atau sama dengan norma hukum pasal 13 ayat 3 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi kita menggunakan diksi-diksi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang mulia yang kami hormati, alasan kami pertanyaan-pertanyaan harus dijawab, wajib dijawab oleh tergugat. Ini yang mulia, bahwa wajib pajak ketika mengajukan surat pertanyaan kepada DJP, DJP wajib menjawab pertanyaan itu. Alasannya, ini adalah asas keterbukaan, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas ini merujuk kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu pemerintah itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, kewajiban menjawab tersebut melekat pada penyelenggara negara. Kewajiban menjawab ini melekat baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Termasuk di pengadilan ini, karena hukum acara kita juga merujuk kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kecuali kita berani mengatakan hukum acara kita tidak merujuk kepada Undang-Undang Dasar 45, boleh kita katakan tidak wajib dijawab. Pertanyaan, beranikah kita mengatakan itu di persidangan ini? Bahwa hukum acara kita tidak merujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, wajib dijawab yang mulia. Untuk melihat apa? Kejujuran tergugat. Dengan menggunakan diksi hukum. Apakah pasal 13 ayat 1 norma hukumnya berbeda atau sama dengan pasal 13 ayat 3? Kalau sama, dapatkah pasal 16 ayat 2 pembukaan tersebut diberlakukan terhadap alasan kami? Itu pertanyaannya yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ya, jadi sudah jelas ya tergugat. Intinya penggugat pertama mempertanyakan apakah rumusan norma pasal 13 ayat 1 dan 13 ayat 3 sama atau tidak gitu ya. Karena kan memang di dalam pasal 14 juga hanya menyantumkan terkait dengan pasal 13 ayat 1 ya. Sementara pasal 13 ayat 3 memang tidak tercantum itu di dalam pasal 14-nya. Apakah memang dianggap sama atau seperti apa, nanti silakan dijelaskan. Karena kan inti permasalahan yang ingin disampaikan oleh penggugat menurut majelis ini ya tadi terkait dengan rumusan norma pasal 13 ayat 1 sama pasal 13 ayat 3 ya. Itu titik awal krusialnya di situ, sehingga tergugat untuk bisa menjelaskan secara jelas terkait dengan dua rumusan ayat tersebut sama, berbeda, atau seperti apa, itu yang paling utama. Demikian ya penggugat ya. Karena kan itu akan berlanjut kepada Betul yang mulia. pertanyaan selanjutnya terkait dengan pasal 14, pasal 15, pasal 16 kan gitu. Inti permasalahannya kan pada saat penggugat mengajukan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar karena ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, itu masuk kriteria pasal 13 ayat 3. Seperti itu ya, penggugat ya. Betul yang mulia. Nah, kemudian terkait dengan hukum acara pasal-pasal berikutnya, sepertinya menurut penggugat hanya merujuk kepada pasal 13 ayat
1. Sementara pasal 13 ayat 3 tidak ada hukum acaranya. Seperti itu ya, penggugat ya. Betul yang mulia. Kurang lebih seperti itu ya. Soal terkait dengan akibat hukumnya nanti biar majelis yang akan berdiskusi dengan para hakim yang lain. Ada yang mau? Izin yang mulia, Ya. terbanding menanggapi sedikit. Nanti akan kami tanggapi secara Oh lengkap iya, iya. di penjelasan tertulis berikutnya. Namun sedikit kami akan singgung tadi terkait Sebentar ini memberikan kesempatan kepada majelis dulu untuk bertanya kepada penggugat. Pak Anang, ada yang mau ditanya? Pak Ayu? Udah. Ya, silakan untuk terbanding selanjutnya. Ada yang mau disampaikan? kami ingin tergugat. menanggapi yang disimpulkan oleh tadi hakim yang mulia bahwa akar masalahnya terkait dengan pasal 13 ayat 1 tersebut. Yang mulia, izin kami share screen, isi pasalnya bukan sekedar ilustrasi pasal-pasalnya yang mulia, apabila diizinkan. Ya, silakan. Ya, dalam hal ini majelis belum menyimpulkan, hanya mencoba memahami apa yang disampaikan oleh penggugat ya. Dan ternyata diiyakan sama penggugat. Baik yang mulia, dari tadi kan si penggugat sudah menjelaskan panjang lebar berdasarkan penafsiran penggugat, dan terbanding juga sampai saat ini tidak memahami cara penafsiran apa yang digunakan oleh penggugat untuk menafsirkan ketentuan pasal 13 ini yang mulia. Dari ilmu hukum yang kami tahu, bahwa berdasarkan berbagai jenis penafsiran itu, ini sebenarnya sangat sederhana untuk ditafsirkan yang mulia, bahwa kalau kita mengutip dengan penafsiran sistematis, isi dari pasal 13 ayat 1 sampai dengan 4 ini merupakan satu kesatuan yang mulia. Itu kita bisa lihat misalnya di pasal 13 ayat 2. Ada kata-kata sebagaimana dimaksud ayat 1. Klausul atau frasa sebagaimana dimaksud itu sudah jelas merupakan pengikat penjelas dari 13 ayat 1 yang mulia. Jadi di 13 ayat 3 juga ada kata-kata sebagaimana dimaksud ayat 1. Kedua kata itu yang ada di pasal 13 ayat 2 dan pasal 13 ayat 3 sangat sederhana untuk disimpulkan merupakan penjelas dari pasal 13 ayat 1. Sehingga keduanya tidak bisa ditafsirkan norma yang berbeda yang mulia. Jadi kedua-duanya merupakan atau terikat dengan norma yang ada 13 ayat 1. Dengan demikian, seluruh alur proses dari penelitian itu menggunakan 13 ayat 1 tidak dipisah-pisah sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh penggugat yang mulia. Jadi berdasarkan penafsiran sistematis tersebut, menurut kami 13 ayat 1, 13 ayat 2, dan 13 ayat itu tiga merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisahkan yang mulia. Sehingga dengan demikian, kemudian atas alasan tadi yang ada di surat gugatan, yang menyatakan tidak ada dasar kewenangan, kami tadi di awal sudah singgung juga, bahwa hal tersebut juga sudah dilakukan uji materi oleh penggugat dan dinyatakan tidak dapat diterima, bahwasanya Cap 206 tersebut sah demi hukum yang mulia. Jadi dengan demikian menurut kami apa yang diungkapkan oleh penggugat tadi kami kira baik itu alasannya maupun tadi kemudian kait dengan dalil pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 ayat 3, menurut kami itu hal yang keliru yang mulia. Demikian dari terbanding yang mulia, untuk nanti selengkapnya akan kami sampaikan di penjelasan tertulis sidang berikutnya. Terima kasih yang mulia. Ya, diluruskan lagi ya, majelis belum menyimpulkan, majelis tadi hanya mencoba menangkap apa yang dijelaskan oleh penggugat agar bisa dijawab oleh tergugat ya. Majelis nanti tentunya memberikan pendapat dan kesimpulannya ada di dalam putusan. Baik, jadi nanti silakan tergugat. Izin yang mulia. Ya, ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Ada yang mulia. Singkat ya. Ya. Tergugat ada dua diksi tadi dikatakan oleh tergugat. Pertama, satu kesatuan. Kedua,
pengikat. Dua diksi ini tidak ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi harus dikesampingkan. Ini peradilan yang harus wibawanya harus kita junjung tinggi. Gunakanlah diksi-diksi hukum. Pengikat dan satu kesatuan, tidak ada istilah diksi itu di Undang-Undang Nomor 12. Jadi harus dikesampingkan. Ya. Kemudian yang mulia, maksud saya supaya kita menghormati, jangan kita lecehkan pengadilan ini. Tidak ada Ini melecehkan melarang. di sini yang mulia. Izin menanggapi, kami keberatan dengan kata melecehkan yang mulia. Kami menggunakan penafsiran menurut terbanding dengan penafsiran sistematis. Adapun diksi-diksi kami itu tetap dalam kerangka hukum yang mulia. Kami lanjut. Sekalipun menggunakan penafsiran sistematis, artinya tetap menggunakan diksi-diksi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tidak boleh menggunakan diksi-diksi non-hukum ke ruang hukum. Ya, nggak boleh. Kemudian kedua yang mulia, tentang penjelasan tergugat tadi mengatakan mengenai kewenangan itu telah diuji materi. Itu bukan pokok permasalahan di dalam gugatan ini. Ini pokok permasalahan di ketika pembatalan. Sekarang kita di persengketaan gugatan, bisakah diterbitkan objek gugatan terhadap permohonan pasal 13 ayat 3? Ini. Kemudian kami juga bisa bertanya supaya tidak dijungkir balikkan tergugat ini pikiran kita yang mulia. Kalau memang dikatakannya satu kesatuan pasal 13 ayat 3 dengan pasal 13 ayat 1, pertanyaan, apakah untuk pasal 13 ini dapat diperiksa pembukuannya? Terima kasih yang mulia. Diteliti pembukuan. Alasannya tidak berwenang, lalu diteliti pembukuan. Nyambungnya di mana? Alasan hukumnya di mana? Itu nanti supaya eh, dari awal tadi udah kita buatkan norma hukumnya, dari belakang lagi kita uji dapat ditindaklanjuti dengan pembukuan apa tidak. Jadi silakan nanti tergugat pada sidang berikutnya yang mulia untuk menjawab apakah terhadap alasan permohonan itu dapat diteliti dengan pembukuan. Karena wajib tergugat menjawab yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ya, nanti silakan ya tergugatnya bisa dijawab ya. Tadi disinggung oleh penggugat terkait dengan pasal 16 ayat 2. Nanti silakan ditanggapi ya tergugat, apa sih penjelasan secara detail terkait dengan pasal 16 ayat 2 tadi. Ada lagi yang mau disampaikan, cukup ya? Cukup yang mulia. Ya, baik. Sidang kita lanjutkan tanggal 28 ya. 28 Mei ya. Terima kasih yang mulia. 28 Mei agendanya tergugat. Nanti sidang selanjutnya kita lihat bagaimana tanggapan dari tergugat ya, penggugatnya. Baik, sidang kita lanjutkan tanggal 28 Mei 2025, agendanya tergugat memberikan tanggapan atas bantahan dan penjelasan dari penggugat. Terima kasih yang mulia. Oh, itu apa?